Namanya lagu Hijaz ya. Yeah. Lagu Hijaz ini terdiri dari 3 tingkatan. Ada Hijaz asli, ada Hijaz Kar, ada Hijaz Kur, dan ada Kar Kur ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, umpamanya kalau dalam lagu Hijaz itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk basmalahnya saja kita sudah masuk awal makom tuh ya. Sudah awal lagu gitu. Jadi biasanya kan kalau awal lagu itu di ayat. Nah, tapi tadi saya mempraktekkan awal lagu itu di basmalah seperti itu. Nah, seperti itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat NQ Podcast dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini bersama saya Ustadz Sabto Wibowo. Beliau adalah guru pengajar dari Sahabat Tunanetra Kolbe yang di cabang 11 Tangerang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa berkenan hadir sedikit berbagi ilmu buat sahabat-sahabat NQ dimanapun Anda berada. Saya sapa dulu Ustadz Sabto Wibowo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insya Allah siap Ustadz ya kita berbagi sedikit ilmu. Insya Allah. Siap, ya. Baik Bapak Ibu sekalian pemirsa dimanapun Anda berada sahabat NQ. Hari ini kita sama-sama belajar tentang Al-Quran, dan tentunya kalau kita belajar Al-Quran begitu dalam yang kita perlu pelajari, ada itu berbagai tafsirnya dan lain sebagainya. Dan pada hari ini kita akan menggali ilmu terkait seni-seni dalam Al-Quran, yaitu dalam hal ini terkait lagu-lagu atau nagom dalam membaca Al-Quran. Tentu dalam kehidupan kita sehari sering mendengarkan Al-Quran, begitu indah bacaannya. Tentu sebagian kita ada yang tahu, oh ini punya nada, ini lagunya, ini namanya. Dan tentu diantara kita juga ada yang nggak tahu ini nadanya apa, lagunya apa. Dan apakah sejarahnya seperti apa? Maka pada kesempatan hari ini kita coba belajar dengan Ustadz Sabto Wibowo. Ya Ustadz Sabto Wibowo, boleh sedikit menjelaskan dulu gambarannya terkait asal-usul lagu-lagu nagom ini dalam membaca Al-Quran ini seperti apa gambarannya? Asal-usul. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Berbicara tentang seni baca Al-Quran memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran dengan penuh keindahan. Beliau bersabda dalam hadisnya, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana husna. Hiasilah Al-Quran ini dengan keindahan suaramu, karena sungguhnya suara yang indah itu akan menambah keindahan Al-Quran. Nah, dalam riwayat lain dikatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami orang yang tidak membaguskan atau melagukan bacaan Al-Quran. Jadi memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan nada, dengan penuh keindahan. Dan ini sudah berlangsung semenjak zaman beliau. Ya. Pada zaman beliau itu ada sahabat beliau yang bernama Abu Musa al-Ash'ari yang dijuluki sebagai Mazamiri Daud. Artinya orang yang memiliki sebagian keindahan suaranya Nabi Daud. Jadi pernah satu malam Abu Musa al-Ash'ari ini membaca Al-Quran yang suaranya itu sampai terdengar ke
ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya tidak khilaf nih ya, istri beliau Aisyah bertanya, siapakah yang membaca Al-Quran dengan seindah itu? Kemudian besok pagi, kemudian Rasulullah bertemu dengan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku semalam mendengar bacaan Al-Quranmu dan sungguh engkau memiliki sebagian keindahan suara Daud. Kata Abu Musa al-Ash'ari, kalau aku tahu bacaan Al-Quran itu aku didengarkan oleh engkau ya Rasulullah, aku akan semakin memperindah bacaanku tadi malam. Gitu. Jadi memang membaca Al-Quran dengan merdu itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya pada waktu itu para sahabat membacanya dengan murattal, dengan membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang sederhana. Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, kemudian Islam ini semakin berkembang, maka seni baca Al-Quran ini semakin berkembang di Mesir. Di Mesir, sehingga di lagu-lagu Al-Quran yang banyak kita dengar sekarang ini dijuluki sebagai lagu-lagu Misri, lagu-lagu yang berasal dari Mesir. Nah, mungkin untuk sejarah lebih detail nanti bisa kita adakan sesi khusus. Saya harus mempelajari dulu literaturnya nanti. Masya Allah, terima kasih. Sedikit kita dapat pengetahuan tentang di zaman Rasulullah pernah ada yang membaca Al-Quran dengan merdu, dan memang ada hadis baca Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan baik, dengan merdu. Mungkin pertanyaannya, mungkin setiap orang ini kan punya kelebihan, ada diberi Allah itu suara yang indah. Bagaimana dengan orang yang tidak punya suara indah? Apakah bisa melantunkan ayat Al-Quran dengan merdu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang seseorang yang tidak dimiliki, tidak diberi anugerah suara yang merdu, tidak usah berkecil hati. Karena melakukan Al-Quran sendiri hukumnya hanya sunnah. Tidak sampai pada wajib. Bukan wajib, tapi hanya sunnah saja. Jadi kalau misalnya tidak bisa, tidak usah berkecil hati. Karena masih banyak jalan untuk memperoleh pahala dari Allah dengan membaca Al-Quran. Yang diwajibkan itu adalah membaca Al-Quran dengan tajwid, sesuai dengan makharijul huruf, ahkamul huruf, dan sifatul huruf yang benar. Jadi tidak usah berkecil hati dan tetap bersemangat untuk membaca Al-Quran. Karena peluang untuk mendapatkan pahala masih terbuka dengan lebar ya. Seperti Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan dibalas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah, bahwa orang yang pandai membaca Al-Quran akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Bahkan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata pun akan diberikan 2 pahala. Jadi tidak usah berkecil hati, jangan putus asa, jangan berhenti membaca Al-Quran, tetap harus semangat di dalam membaca Al-Quran, karena tetap akan mendapatkan anugerah atau fadilah-fadilah yang lain dari membaca Al-Quran. Masya Allah. Yang terpenting lebih ditekankan adalah untuk terus belajar tentang bacaan tajwidnya dengan baik dan benar, begitu ya, untuk dalam membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah kita juga sering mendengarkan orang-orang yang diberi kelebihan kemampuan dalam membaca Al-Quran dengan merdu. Tentunya kita pengen tahu jenis-jenis nagom lagu-lagu dalam membaca Al-Quran itu seperti apa? Ada berapa itu, Ustaz? Ada 7 lagu yang masyhur, 7 lagu yang terkenal di dalam membaca Al-Quran. Dan ini juga yang sering diperlombakan dalam musabaqah, baik nasional maupun internasional. Yang pertama itu lagu Bayyati, yang kedua lagu Soba, yang ketiga lagu Hijaz, yang keempat lagu Nahawan, yang kelima lagu Ras, yang keenam lagu Sika, yang ketujuh lagu Jiharka. Dan setiap lagu ini memiliki 3 tingkatan. Ada tingkatan nada qarar untuk Bayyati ya, qarar, nawa, jawab, dan jawabul jawab. Jadi qarar itu yang paling rendah, nawa itu yang sedang, jawab itu yang tinggi, dan jawabul jawab itu untuk tingkatan nada yang
tertinggi, seperti itu. Masya Allah, ternyata yang sering dilombakan, ditampilkan dalam musabaqah itu ada 7 lagu yang sering dibacakan ya, ada Iya. digunakan untuk dalam melantunkan Al-Quran. Iya. Kalau mungkin kita boleh mendengarkan beberapa contoh dari lagu itu seperti apa, Ustadz? Mungkin nada lagu Hijaznya seperti apa dan sebagainya, mungkin bisa masing-masing berikan contoh kepada kita. Setidaknya gambarannya walaupun belum begitu detail begitu. Iya. Umpamanya lagu Hijaz ya. Iya. Lagu Hijaz ini terdiri dari 3 tingkatan. Ada Hijaz asli, ada Hijaz kar, ada Hijaz kur, dan ada kar kur ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, umpamanya kalau dalam lagu Hijaz itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk basmalahnya saja kita sudah masuk awal makom tuh ya. Sudah awal lagu gitu. Nah, jadi biasanya kan kalau awal lagu itu di ayat. Nah, tapi tadi saya mempraktekkan awal lagu itu di basmalah seperti itu. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya, nah karena tadi awal makomnya sudah di basmalah, sekarang di ayatnya akan kita praktekkan lagu Hijaz kar sebagai tingkatan nada kedua. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjala. Itu Hijaz kar. Kemudian yang ketiga ada Hijaz karkur. Disebut karkur karena perpaduan ada unsur tinggi dan ada unsur rendah. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Kemudian ada Hijaz kur, Hijaz yang dengan nada rendah. Wa sanajzi syakirin. Tahu? Wa sanajzi syakirin. Ada 2 macam seperti itu. Itu kurang lebih contoh dalam lagu Hijaz seperti itu. Masya Allah. Mungkin satu lagi untuk lagunya, Ustaz, mungkin lagu Ros. Nah, lagu Ros ini memiliki tingkatan yang sangat banyak ya. Masya Allah. Ada awal maqam, kemudian ada Ros nawa. Ros awal maqam itu berarti yang rendah ya. Nawa itu yang sedang. Kemudian ala nawa. Ala nawa ini berarti tingkatan nada jawab, tingkatan nada yang tertinggi. Nah, ala nawa ini juga para qari ada yang membagi 2. Ada yang di dalam mereka membaca Al-Quran itu langsung ras ala nawa dengan tingkatan nada jawabul jawab. Ada yang para qari itu di dalam membaca ketika ras ala nawa diberikan soal dulu, artinya nadanya tidak terlalu tinggi, baru nanti ada dengan nada jawabul jawabnya. Bahkan kalau mau dirinci lagi, itu nanti ada zanjiran, ada syabir ala ras. Tapi biasanya itu tergantung para qari mau membawakan atau tidak. Seperti itu. Mungkin saya teringat bahwa memang Rasulullah itu suka dengan nada jiharka, Ustaz ya? Iya. Kalau boleh tahu, mungkin boleh kita dengarkan Ustaz, seperti apa jiharka. Mungkin teman-teman sahabat NQ yang mendengarkan ini
ternyata Rasulullah suka nada jiharka. Ya. Ya mungkin bisa dipraktekkan Ustaz buat kita semua. Ya, kurang lebih nada jiharka itu seperti ini. Kalau untuk syairnya ya atau tausyikh itu adalah satu syair yang kita jadikan untuk patokan sebagai untuk menerapkan untuk membuat komposisi lagu dalam Al-Quran. Yeah. Misalnya syairnya itu Allahu zada Muhammadan ta'zima. Jadi kalau diterapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Memang nada jiharka ini lebih kepada sedih bawaannya ya. Betul. Dalam membaca Al-Quran agak terbawa sedih dan mudah-mudahan menyentuh hati kita, menggetarkan hati kita untuk semakin senang dekat dengan Al-Quran dan mudah-mudahan juga bisa menyentuh orang lain dan terinspirasi buat orang lain sehingga senang untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Tidak hanya mendengarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tapi lebih mendapatkan pahala ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu sekalian, pemirsa sahabat NQ, dengan tadinya diberikan praktek tentang seni-seni dalam membaca Al-Quran, seni-seni dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, maka alhamdulillah sedikit paham, ada gambaran pengetahuan kita tentang jenis-jenis dalam melantunkan Al-Quran, dan berikut tadi sempat berikan contoh-contoh dalam melantunkannya. Terima kasih kepada Ustaz Sabto Ibo atas pengetahuan yang diberikan kepada kita. Sama-sama, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon undur di hadapan sahabat NQ dimanapun Anda berada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.